Oke, pada video sebelumnya kita sudah melihat simulasi ya tentang classification model, decision boundary dengan playground.tensorflow.org. Jadi selanjutnya kita akan improve model yang ada sekarang supaya dapat melakukan klasifikasi seperti ini. Jadi kita akan coba untuk reproduce. Nah, supaya kita juga mendapatkan intuisi, insight dari model yang kita buat ya, maka kita akan coba untuk membuat decision boundary juga ya. Jadi kita akan plot decision boundary-nya. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat decision boundary. Ya, kita akan bikin sebuah helper function ya, yang dia akan menerima model, menerima input, dan dia akan melakukan plotting untuk dataset dan juga decision boundary dari model yang kita berikan. Kita beri nama inputnya adalah plot decision boundary. Ya. Inputnya adalah model dan juga datasetnya. Ini kita akan mengadaptasi dari fungsi yang sudah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Jadi referensinya nanti akan saya berikan di link di deskripsi video ini. Oke, jadi yang pertama kita akan set boundary-nya dulu ya. Di sini kan di X-nya ada di mana, Y-nya ada di mana. Jadi kita set dulu X-min. Itu adalah komponen yang pertama. Minimum value-nya dikurangi 0,1. Jadi ada space ya di sini 0,1. Kemudian Xmax-nya itu sama ya, komponen yang pertama hanya dicari maksimumnya saja, dan again kita tambahkan space nanti di sini ya. Kita tambahkan space 0,1. Y-nya juga sama demikian. Jadi mungkin ini akan saya copy paste saja. Dan kita ganti menjadi Y-min dan Y-max. Dan jangan lupa komponennya ini adalah berarti komponen yang kedua. Dan sisanya sama ya. Yang minimumnya kita kasih minus 0,1. Yang maksimumnya kita kasih plus 0,1. Oke, jadi itu adalah boundary-nya ya. Boundary dari plotnya. Dan kita akan jadikan semua kombinasinya ya. Jadi kita akan melakukan prediksi dari semua kombinasi yang ada di dalam limit boundary ini. Kita akan gunakan mesh grid. Xmin ke Xmax, dan kita katakanlah ada 100 ya. Jadi akan bikin 100 poin dari yang minimum sampai maksimum. Kemudian kita buat juga 100 poin untuk yang Y-nya, dari yang minimum sampai maksimum. Oke, jadi kita akan membuat semua kombinasi koordinat ya untuk X dan juga untuk Y. Oke, kemudian kita stuck inputnya ke dalam two-dimensional array 2 dimensi.
dan kita akan melakukan prediksi berdasarkan input tersebut ya. Prediksinya adalah model.predict dari input semua kombinasinya ini tadi ya. Oke, jadi kita sudah bikin X minimum, X maksimum, Y minimum, Y maksimum. Kita sudah bikin semua kombinasi grid ya di antara X dan Y yang sudah kita tentukan tadi. Kita tentukan inputnya dan kita sudah buat prediksinya. Nah, selanjutnya berarti kita akan, karena ini mungkin aja adalah binary classification, mungkin juga adalah sebuah multi-class classification. Yap, karena ada dua kemungkinan tersebut, maka juga kita harus membuat if else-nya ya. Jadi jika prediksinya itu ya, lebih besar dari 1 ya, jadi selain 0 dan 1 ada prediksi lainnya gitu ya, maka dia adalah multi-class classification. Dan kalau multi-class classification, berarti kita akan pilih mana yang paling maksimum ya dari nilainya. Oke, kemungkinan lainnya artinya kan kalau decisionnya hanya ada 2 ya, 0 dan 1 saja, berarti dia melakukan binary classification. Oke, jika binary classification berarti prediksinya adalah kita bulatkan saja gitu ya. Bulatkan ke 0 atau bulatkan ke 1. Kita harus reshape ya inputnya supaya siap untuk dilakukan plotting. Oke, jadi kita sudah lakukan prediksi sesuai dengan apakah dia multi-class atau binary classification. Yap, berikutnya kita akan plot ya. X, Y, kemudian prediksinya, dan colornya kita samakan ya dengan yang sebelumnya. Kemudian transparansinya kita set 0,7. Oke, itu konturnya. Kemudian kita plot poinnya. Ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi komponen pertamanya dulu, kemudian komponen keduanya, colornya berdasarkan Y, dan warnanya sama. Dan terakhir kita set limitnya ya, limit dari X dan Y.
Yap, sepertinya kita sudah selesai dengan fungsinya. Kalau kalian tidak paham ya tentang beberapa fungsi yang ada di sini, kalian bisa googling. Cuma untuk saat ini itu tidak terlalu penting ya, karena kita yang penting adalah tahu dulu bahwa fungsi ini akan akan menerima model dan juga datasetnya, input dan juga targetnya. Kemudian dia akan coba melakukan plotting, ya, plotting seperti ini. Oke, sekarang kita coba memplotting decision boundary untuk model terakhir kita aja ya. Terakhir kita ada di model 3 ya. Oke, jadi kita akan plot decision boundary. Kemudian kita masukkan modelnya. Kita pakai model 3, kemudian kita masukkan X dan Y-nya. Yap, jadi ini adalah kita sesuaikan tadi ya, X min dan juga X max, Y min, Y max. Kita set datanya, warnanya sesuai dengan yang sebelumnya. Dan ini kita buat prediksi untuk setiap koordinat ya, untuk setiap kombinasi koordinat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat decision boundary-nya. Yang di bawah garis ini dia putuskan kelasnya adalah kelas yang 1 ya, merah. Dan yang di atas garis ini itu dia putuskan kelasnya adalah kelas 0 yang biru. Nah, maka tidak heran kalau kita melihat akurasinya tuh 50%. Karena ada kelas biru di sini yang dia prediksi merah. Demikian juga ada kelas merah ya pada data yang diprediksi kelas biru. Oke, jadi kita sudah mendapatkan intuisi ya, bagaimana datasetnya, bagaimana decision boundary yang dilakukan oleh modelnya, dan kenapa kita bisa mendapat akurasi 50%. Nah, selanjutnya kita akan improve model 3 ini. Kita akan coba plot decision boundary untuk lihat, dan harapannya kita bisa mereproduce apa yang ada di playground ini dan mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik.